belum, akhirnya saya sama Bang Adri sepakat untuk nengokin mama saya di rumah sakit. Jadi malam tahun baru kita nemenin orang tua di rumah sakit. Setelah itu kita langsung pulang ke rumah, lanjutin lagi nonton TV. Selain menemani sang ibu dan menyaksikan perkembangan Aceh di televisi, malam tahun baru diisi Rani dengan kesibukan membuat lagu yang ia persembahkan untuk Aceh. Bukan untuk dijual, melainkan hanya ungkapan perasaan yang tidak lagi terbendung. Halo, apa kabar? Di sore hari ini kembali bersama saya Usi yang akan menyajikan kabar-kabar terbaru dari dunia selebriti yang kami persiapkan hanya untuk Anda. Tak ada kabar yang tak kami kabar-kabarkan karena kami kabar-kabari. Banyak cara orang merayakan malam tahun baru, begitu pula dengan aktor Surya Saputra. Mantan suami dari Dewi Sandra ini merayakan malam pergantian tahun dengan cara tafakuran di Masjid Atin Taman Mini Indonesia Indah. Beginilah Surya Saputra menghabiskan waktu menanti malam pergantian tahun baru 2005 kemarin. Bersama ribuan orang lainnya, ia melaksanakan sholat malam dan bertafakur di Masjid Atin, Jakarta. Begitu husuk dan hikmat, jauh dari kemeriahan duniawi. Saking husuknya, Surya tidak bersedia kegiatannya itu terganggu oleh wawancara. Pagi hari setelah waktu memasuki hari pertama tahun 2005, kami baru berkesempatan ngobrol panjang lebar mengenai malam tahun baru pertamanya dalam suasana kesendirian. Sekaligus malam tahun baru pertamanya yang dilalui dengan berdoa sepanjang malam. Asik sih, maksudnya buat gue juga bermanfaat ya. Terus juga bisa spending time sama orang-orang yang sebenarnya gue nggak kenal gitu, tapi sekeliling gue tuh gue ngobrol gitu sana sini. Terus juga bisa ngedoain juga saudara-saudara kita yang di Aceh juga. Tapi bagaimana sih ceritanya sampai kamu bisa bergabung dengan acara zikir bersama itu? Awalnya saya ngeliat ini spanduk waktu di dekat rumah ada apa berzikir bersama tafakuran sama itu Ustadz Arifin Ilham. Tarik saya di situ. Wah, iya daripada jalan muter-muter nggak karuan gitu. Setelah melalui tahun 2004 dengan penuh lika-liku yang diakhiri dengan cobaan berat dalam rumah tangganya, Surya menutup tahun kelabu itu dengan doa. Dengan berserah kepada Sang Pencipta, ia mengaku mendapat kesejukan hati dan ia pun semakin mantap menapaki tahun yang baru. Ya, perenungan aja sampai maksudnya apa yang udah terjadi selama ini apa gitu. Kedepannya apa yang harus gue lakuin lah. Dan kalau target lebih ke karir saya. Harus punya ini, harus begitu. Kehidupan ke depan yang lebih baik menjadi salah satu doa dan harapan yang dipanjatkannya di malam pergantian tahun, termasuk kehidupan yang baik bagi keluarganya dan rumah tangganya. Seperti apa, Surya enggan bertutur banyak mengenai kehidupan rumah tangganya yang sedang diambang perpisahan. Hikmahnya ada lah, hikmahnya buat saya sendiri ada. Buat saya nggak bisa ngomongin, karena itu buat saya sendiri. Bukan pelit tenang aja. Begitu juga mengenai kelanjutan persidangan perceraiannya. Ia mengaku tidak mau banyak komentar. Apalagi soal kepemilikan rumah mereka di Cikarang yang kabarnya akan dibagi dua. Bagi Surya, semua itu urusan pribadinya dengan sang istri. Jangan ngomong ke sana lah. Gue nggak suka ngomong ke sana. Seperti Surya Saputra, Reza Hetapi juga merayakan tahun baru dalam kesendirian. Keempat putra-putrinya tidak berada di sisinya karena sedang bertahun baru bersama sang ibu. Jadilah perayaan tahun baru sekaligus perayaan hari ulang tahunnya yang ke-48, ia rayakan seorang diri. Tentu agak berbeda gitu, tapi semua saya syukuri. Bukan lagi anak-anak ataupun sang mantan istri yang memberi ucapan pertama di hari kelahirannya, melainkan sang kekasih hati yang ketika itu menemaninya. Ya, Astuti. Ya tepat lah waktu itu kami lagi berdoa ya, terus ucapan selamat. Yang penting niat atau harapannya sama. Bagaimana menggali potensi yang dia miliki dan saya miliki ini
supaya bisa berarti lah. Kalau boleh tahu, apa sih harapan yang dipanjatkan di malam tahun baru sekaligus malam pertambahan umur kemarin? Mudah-mudahan bisa lebih kreatif gitu. Harapan saya tahun ini bisa lebih kreatif dan bisa punya semangat lebih besar lagi. Untuk pertama kalinya, pasangan Adri Manan dan Rani merayakan malam pergantian tahun tanpa disibukkan oleh pekerjaan. Mereka terpaksa membatalkan show karena pihak panitia mengikuti himbauan pemerintah untuk tidak merayakan malam tahun baru secara berlebihan karena bencana alam yang menimpa Aceh dan Sumatera Utara. Suasana tahun baru di rumah pasangan Adri Manan dan Rani jauh dari kemeriahan. Saat kami berkunjung ke rumah mereka di malam pergantian tahun, Adri Manan dan Rani terlihat santai menikmati tayangan televisi. Tak ada hiasan, apalagi perayaan tahun baru. Bagi Adri Manan dan Rani, inilah untuk pertama kalinya mereka merayakan tahun baru dengan penuh kesederhanaan. Ya, kita berdua memang sudah sepakat untuk mengikuti himbauan dari pemerintah untuk tidak merayakannya seperti tahun-tahun yang lalu. Walaupun sebenarnya kita memang ada program show juga ya untuk Old and New ini. Dengan kondisi yang memprihatinkan seperti saat ini, rasanya tepat pilihan mereka untuk merayakan malam pergantian tahun dengan perenungan. Jauh berbeda dengan malam pergantian tahun sebelumnya yang biasanya mereka isi dengan acara panggung meriah. Jam segini nih kita tahun-tahun lalu itu lagi sibuk banget ya di belakang panggung. Ya, sibuk banget di belakang panggung, apalagi dia kan sulap, jadi persiapan alat sulapnya itu luar biasa. Ininya ribet ya, kalau saya sih tinggal nyanyi aja, tapi kalau Adri kan wah alat-alatnya banyak. Undangan perayaan tahun baru terpaksa mereka tolak. Selain ingin berdua saja di rumah, Adri Manan dan Rani tak kuasa meninggalkan Ibunda Rani yang baru saja menjalani operasi. Ibu saya kebetulan juga baru saja dioperasi kemarin, terus juga hari ini dia belum bisa makan, belum bisa minum. Akhirnya saya sama Bang Adri sepakat untuk nengokin mama saya di rumah sakit. Jadi malam tahun baru kita nemenin orang tua di rumah sakit. Setelah itu kita langsung pulang ke rumah, lanjutin lagi nonton TV. Selain menemani sang ibu dan menyaksikan perkembangan Aceh di televisi, malam tahun baru diisi Rani dengan kesibukan membuat lagu yang ia persembahkan untuk Aceh. Bukan untuk dijual, melainkan hanya ungkapan perasaan yang tidak lagi terbendung. Karena lagunya itu memang menggugah, kata-katanya itu menggugah perasaan kita untuk peduli gitu loh. Dengar kata hatiku, rasakan gelisah jiwaku, tiada tempatku untuk mengadu. Kemana, oh di mana? Pemirsa, saya mempunyai sebuah kabar menarik yang baru saja diliput oleh tim redaksi Kabar Kabari. Kami bertemu Tracy Trinita di sebuah acara. Kalau biasanya ia seorang diri, kini tidak lagi. Ada seorang pria yang terlihat begitu akrab di sampingnya. Kalau melihat kebersamaan mereka yang sepertinya tanpa jarak, bisa ditebak keduanya sedang merenda kasih. Tracy tidak membantah. Sejak 16 bulan yang lalu, ia memang sedang serius menjalin hubungan asmara. Tapi sekarang saya punya pacar. Pacaran sama dia udah 16 bulan. Ya. Nggak bisa kasih tahu. Tapi siapakah pria beruntung yang mendapatkan cintanya itu? Untuk yang satu ini, ia belum bersedia buka-bukaan. Saya pribadi pinginnya perkuat dulu hubungan saya sama dia.
Nanti kalau kita berdua udah siap, kita baru mau go public kita. Pantas kalau ia trauma. Sebelum dengan pria misterius ini, Resi sempat diberitakan menjalin cinta dengan seorang pria keturunan